واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wa faddalahum ala katsirin minal makhluqat wa yassara lahum min altafi birrihi wa asbabi karamihi ma bihi yantafi'una wa yartafi'una ad-darajat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah كامل الأسماء والصفات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى من جميع البريات. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه الذين فضلوا الأمة بالعلوم النافعة والأعمال الصالحات. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, meneruskan kembali kajian kita untuk kitab Al-Qadha wal Qadar ala daw'il kitabi was sunnati wa madhahibun nasi fihi, karya Syekh Abdurrahman bin Saleh Al-Mahmud hafizahullahu ta'ala. Pembahasan kita kali ini yaitu mulai dari pasal Thaniyan, ya. Kemarin atau pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang etika, poin-poin manhaj muslim ahli riset dalam mempelajari akidah Islamiyah dan dalam membantah penyimpang akidah tersebut, akidah Islamiyah. Kali ini kita lanjut ke yang Thaniyan, yang kedua, ya, yaitu ma warada minan nahi anil khawdi fil qadar, yaitu apa yang terwiridkan, apa yang ada dalam beberapa hadis berupa al-khawd fil qadar, yaitu berkecimpung membicarakan takdir. Jadi ternyata ada beberapa hadis yang disinyalir berupa pelarangan untuk banyak atau untuk membicarakan tentang takdir. Ya, tidak cukup sampai di situ ya kita menyitir hadis-hadis tersebut semata, melainkan di sini beliau setelah menyebutkan beberapa hadis tersebut, beliau pun kemudian menyebutkan beberapa mazhab, yang mazhab-mazhab tersebut memiliki pandangan tersendiri masing-masing untuk menyikapi hadis-hadis yang tadi kita sebutkan. Ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan hadis tersebut dan mengikuti zahir dari larangan dalam hadis tersebut, dan ada yang di tengah sikapnya. Kita akan mempelajari itu semua biiznillah pada pagi hari ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq Al-Karim untuk memberikan keberkahan pada kajian ini dan juga meluruskan
qalbu ana dan juga lisan ana, dan meluruskan qalbu tim ana dan juga saudara-saudara ana kaum muslimin yang menyimak kajian ini baik langsung maupun rekaman. Semoga Allah Ta'ala menjadikan ini sebagai wasilah kebaikan untuk akhirat kita. Jadi kembali tadi, thaniyan ma warada 'anil nahi minan nahi 'anil khawdi fil qadar. Ya. Ternyata ada loh hadis-hadis larangan berbicara tentang takdir dan taujihnya, pengarahannya. Ya. Qala hafizahullah, sudah ketemu? Ahsant. Kullu man arada an yabhatha fi mawdu'il qada'i wal qadari yuwajihu ba'd al-i'tiradati ala jawazil bahthi wal khawdi fihi. Setiap orang yang ingin membahas tema takdir, qada wal qadar, dia akan menghadapi beberapa penentangan akan bolehnya membahas qada wal qadar dan berkecimpung dalam pembahasan tersebut. Jadi dia akan menghadapi tantangan, yaitu ternyata ada pihak-pihak yang mu'taridun, yaitu pihak-pihak yang melawan dengan maksud yaitu jangan membahas takdir, kata mereka. Wa yastadillu haula'il mu'tariduna bi ahaditsa waradat fi dzalik. Mereka para penentang itu mereka beristidlal, mengambil dalil hadis dengan hadis-hadis yang terwiridkan akan larangan tersebut. Wa bi anna aslal qadari sirrullah, dan di antara alasan mereka bahwasanya asalnya takdir adalah rahasia Allah. Lam yattali' alaihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Sampai malaikat yang dekat pada Allah dan nabi yang diutus oleh Allah itu tidak menelaah takdir Allah, enggak bisa mengetahui hal yang gaib berupa takdir esok hari. Itu alasan mereka. Sehingga kita tidak boleh membincangkan tentang takdir itu, kata mereka. Walamma kana mawdu'u hadhihi risalati al-qada'a wal qadari wa madhahiban nasi fi kana lizaman an nunaqisha dhalika walau bi suratin mukhtasaratin fanadhkuru ba'da ma warada min al-ahadithi thumma naruddu al-i'tiradati al-waridata. Walamma kana mawdu' hadhihi risalah, ya, karena tema atau judul risalah ini qada dan qadar dan mazhab manusia dalam masalah qada qadar, maka lizaman an-nunaqisha dzalika, karena jadi merupakan suatu keharusan kita mendiskusikan hal ini, walau bi suratin mukhtasarah, walaupun dengan format, dengan gambaran yang ringkas, kita diskusikan yuk. Fanadhkuru ba'da ma warada min al-ahadits, kita akan menyebutkan sebagian yang terwiridkan dari hadis-hadis tentang larangan membicarakan takdir. Thumma naruddu al-i'tiradatil waridata, kemudian kita akan membantah pertentangan yang ada tersebut, ya. Kemudian kita mulai dari 1, 2, 3 hadis. Hadis riwayat Thauban, kemudian hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, kemudian hadis riwayat Abu Hurairah. Ada 3 hadis berkisar tentang larangan membicarakan takdir. Qala hafizallah, fa'an Thauban, yang pertama dari Thauban radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza dzukira ashabi fa'amsiku, wa idza dzukirat an-nujumu fa'amsiku, wa idza dzukira al-qadaru fa'amsiku." Jika disebut tentang sahabat-sahabatku, maka tahanlah diri kalian. Dan jika disebut tentang nujum, bintang-bintang, tahanlah diri kalian. Dan jika disebut tentang takdir, maka tahanlah diri kalian. Itu hadis pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Ya, Al-Haythami mengatakan bahwasanya di antara sanad hadis ini ada Yazid bin Rabi'ah, dan dia adalah seorang yang dhaif. Sementara Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mensahihkan hadis ini dalam kitab Sahih Al-Jami'. Kemudian ya ikhwan, hadis yang kedua, kalau tadi dari Thauban, hadis yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza dzukira ashabi faamsiku wa idza dzukira an-nujumu faamsiku wa idza dzukira al-qadaru faamsiku. Matan hadis ini plek sama seperti hadisnya Thauban yang pertama tadi. Cuman perbedaannya jalur periwayatan yang pertama dari Thauban, jalur periwayatan yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud, dan juga sama-sama diriwayatkan oleh At-Tabrani rahimahullah. Ya. Baik, kemudian hadis yang ketiga, dan ini juga disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Yang ketiga, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lis-sahabati lamma tanaza'u fil qadar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat ketika mereka saling berselisih tentang takdir. Ya. Ketika para sahabat berselisih, berbincang dan berselisih tentang takdir, maka Nabi berkata kepada mereka, "Azimtu 'alaikum alla tunazi'u fih." Saya berazam atas kalian, mengharuskan atas kalian agar jangan kalian berselisih tentang takdir. Agar kalian jangan sampai berselisih tentang takdir. Nah, ini jelas kalau ini lafalnya itu jelas seperti pelarangan betul-betul ya. Maka kemudian dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan juga Ibnu Majah, dan ini hadis ini yang ini dihasankan oleh Al-Albani dalam kitab Takhrij Al-Mishkat dan juga dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmizi. Maka kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Salih Al-Mahmud hafizahullah, wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi tawjihi hadhihi al-ahadits. Para ulama mereka telah berselisih pendapat dalam mengarahkan hadis ini maksudnya kemana dan maksudnya apa. Ya, mereka berselisih pendapat. Maka di sini ada 3 pandangan. Yang alif, yang pertama, fa ba'duhum ra'a thubutaha. Sebagian dari ulama mereka berpendapat akan sabitnya hadis ini. Hadis ini betul-betul sabit, sahih ataupun hasan, makbul periwayatannya. Wastadalla biha ala wujubil waqfi 'anil khawdi wal kalami fil qadar. Dan ulama yang seperti ini beristidlal, mengambil dalil dengan 3 hadis tersebut dan beristinbat darinya untuk mewajibkan berhenti, diam dari berkecimpung dalam masalah takdir. Jangan bicara tentang takdir. Ya. Dan berkata sebagian dari ulama-ulama ini, inna hadza ahsanul madzahibi liman athara al-khalasa wassalamah. Sesungguhnya ini adalah sebaik-baik madhab bagi orang yang mengutamakan keselamatan. Jadi diam, tidak usah bicara tentang takdir karena ada larangan dalam hadis-hadis tersebut. Ini pendapat mazhab pertama. Yang kedua, wa ba'duhum radda hadhihi al-ahadits. Sebagian dari mereka menolak hadis-hadis ini. Menolak bukan karena menolak Rasulullah, bukan. Tapi alasannya, inna asanidaha kullaha la takhlu min maqal. Fahiya idzan dha'ifatun la yuhtajju biha. Sesungguhnya sanad-sanad hadis ini semuanya tidak lepas dari perbincangan. Ya. Semua hadis-hadisnya ada permasalahan sanad. Maka hadis-hadis ini kalau begitu dhaifah. Hadis-hadis lemah tidak layak untuk dijadikan sebagai dalil untuk berhujjah dengannya. Tidak dijadikan hujjah. Ini kata mazhab yang kedua, ulama mazhab kedua. Dan di antara ahlul qiblah yang menolak hadis ini yaitu kalangan Mu'tazilah.
Kalangan Mu'tazilah mereka menolak hadis ini dengan sebab hadis-hadis yang diriwayatkan Thauban, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah ini kesemuanya hadis ahad. Hadis ahad, dan ini masalah akidah, maka mereka tidak menerimanya. Ya. Itu pandangan kedua. Jadi pandangan pertama, menerima hadis ini dan mengamalkan konsekuensi dari pemahaman zahir terhadap hadis ini. Yang kedua, menolak hadis ini dari segi periwayatan sehingga tidak menjadikannya dalil. Ya. Yang ketiga, yang jim, walladzi nurajjihuhu anha thabitah. Ya, beliau kata Syekh Abdurrahman Al-Mahmud, yang kami rajihkan hadis ini thabitah, sahih atau hasan. Wa aqallu ma fiha annaha hasanah. Paling ringan derajatnya kita katakan hadis ini hasan gitu loh. Li'anna laha turuqan yuqawi ba'daha ba'daha, karena ada jalur-jalur untuk hadis-hadis ini yang saling menguatkan satu sama lain. Wa hina idzin fal jawabu anha kama yali. Jadi jawabannya begini nih. Bagaimana mazhab yang dipegang oleh Syekh Abdurrahman? Al-awwal, yang pertama, annal manhiya anhu innama huwa al-khawdu fiha bil batil. Ketahuilah betul hadis itu zahirnya melarang membicarakan takdir, tetapi hal yang dilarang itu adalah jika berbicara tentang takdir dengan kebatilan. Wa dzalika bil khawdi fi kulli ma yata'allaqu bit takdir, yaitu dengan cara berkecimpung membicarakan segala hal yang berkaitan dengan takdir. Wa muhawalati ma'rifati wajhil haqqi fihi an tariqil aqlil qasir, dan berusaha untuk mengetahui sisi kebenaran dalam takdir tapi hanya melalui jalur logika yang pendek gitu loh. Jadi segala hal berkaitan dengan takdir dia bahas dan pengen mengetahui sisi kebenaran takdir tersebut, tapi hanya dengan logika, bukan dengan dalil dan kaidah-kaidah syar'iyyah. Wala syakka anna hadza la yajuz. Ya. Tidak bisa diragukan lagi bahwasanya hal seperti ini enggak boleh. Segala keterjadian kemudian dia kaitkan dengan takdir itu benar, tetapi kemudian dia logikakan. Ya, dia logikakan. Betapa banyaknya orang yang terjerumus dalam masalah ini. Ya, cuman pakai logika untuk mengenal rahasia takdir. Kemudian yang kedua, ats-tsani wal qadru ruknun min arkanil iman. Beriman kepada takdir itu kan salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Wa qad waradat fihi al-ayatu wal ahaditsu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah tersebutkan ayat dan hadis dari Nabi SAW tentang apa? Tentang takdir ini sebagai salah satu rukun iman. Fa kaifa ya'ti an-nahyu 'anil kalami fi? Rukun iman kan sebenarnya usul din, pokok agama, maka bagaimana mungkin dilarang untuk membicarakan salah satu pokok agama ini? Inna hadza dalilun ala anna an-nahya innama huwa munassabun 'ala al-khawdi fihi ala wajhi tanazu'i wal i'tiradi 'ala Allah Ta'ala. Sesungguhnya ini merupakan petunjuk dan dalil bahwasanya larangan dalam hadis tersebut itu terfokuskan pada apa? Pada sikap berkecimpung dalam masalah takdir dengan tujuan berselisih, berdebat atau mempertanyakan Allah Ta'ala. I'tirad 'ala Allah, yaitu menggugat Allah Ta'ala, itu enggak boleh. La 'ala wajhil ma'rifati as-sadiqati minal adillati as-sahihah. Jadi larangan tersebut bukan dalam rangka untuk sisi mengetahui hal yang benar dari dalil-dalil yang sahih, bukan. Ya, jadi di sini kan takdir merupakan rukun iman dan merupakan perkara pokok dalam agama. Masa enggak boleh kita ngomongin tentang hal yang sangat prinsipil dalam agama? Ya. Kemudian yang ketiga, wa fil ahadithi nafsiha ma yadullu ala dzalik. Dalam hadis tersebut, hadisnya itu
ada hal yang menunjukkan akan bolehnya membicarakan takdir. Ala wa huwa qauluhu idza dzukira ashabi famsiku, yaitu perkataan Nabi SAW, jika disebutkan pada kalian sahabat-sahabatku maka diam, maka tahan diri kalian. Ya, jika dihikayatkan tentang sahabat-sahabatku maka tahan diri kalian. Fahal ma'nahu al-imsaku an dzikri sahabati wa fadailihim wa jihadihim? Apakah makna pelarangan ini? Jika disebutkan sahabat-sahabatku maka tahan diri kalian. Apakah maknanya kita menahan diri dari menyebut sahabat Nabi, menyebut keutamaan sahabat Nabi, menyebut jihad sahabat Nabi? Kalau begitu kitab-kitab yang membahas tentang sahabat Nabi dilarang dong. Karena nggak boleh membicarakan sahabat Nabi. Idza dzukira ashabi fa amsiku, kata Nabi SAW. Jika disebut-sebut sahabatku maka diam kalian. Berarti di sini maksudnya harusnya bukan apa? Bukan diam, nggak boleh ngomong tentang sahabat, bukan. Ya. Maka di sini katakan am annan nahya munassabun ala syai'in muayyan, atau jangan-jangan larangan fa amsiku ini, larangan untuk bicara tentang sahabat itu tercorong pada sesuatu yang tertentu, yaitu wa huwa al-imsaku an dzikrihim bi batilin, yaitu menahan diri dari menyebut tentang sahabat dengan suatu kebatilan, menisbatkan kepada sahabat suatu kebatilan. Dan juga wa amma syajara bainahum ridwanullahi alaihim jami'an wa kadzalika yuqal fil qadar. Dan juga di sini yang pertama, tahan diri dari menjelekkan para sahabat atau mengatakan yang batil tentang mereka. Kemudian yang kedua, wa amma syajar bainahum, tahan dirimu dari apa yang terjadi pada mereka dari pergolakan. Ya. Makanya sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tawakuf untuk masalah Muawiyah dan Ali, karena perselisihan seperti ini di antara kalangan sahabat dan kedua-duanya memiliki derajat yang tinggi, itu membuat fitnah. Maka itu yang dimaksud wa idza dzukira ashabi fa amsiku. Kalau disebut sahabatku Muawiyah, Ali, diam. Jangan berbicara macam-macam tentang mereka. Nah, kalau itu kita tetap boleh membicarakan tentang Ali bin Abi Thalib ala wajhi sahih. Kita boleh bicara tentang Muawiyah ala wajhi sahih. Kita boleh membicarakan tentang seorang sahabat yang dijuluki himar, yang minum khamar kemudian dicambuk. Kita boleh membicarakan tentang himar, tapi untuk hal yang hak, yang sahih, bukan tentang aibnya belaka. Nggak boleh kalau tentang itu, atau batil tentangnya, nggak boleh. Maka boleh kita membicarakan tentang sahabat. Wa kadzalika yuqalu fil qadar. Begitu pula hal ini tinjauan sebagaimana juga tentang takdir. Ya boleh dong kita bicara tentang takdir. Ya. Karena bicara tentang sahabat dilarang, tapi dilarang apa? Dilarang bicara tentang dengan kebatilan atau tentang pertengkaran sebagian sahabat atau perselisihan sebagian sahabat. Ar-rabi' yang keempat, war Rasul sallallahu alaihi wasallam naha as-sahabata 'anit tanazu'i fil qadar wa hadha haqq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sahabatnya untuk berselisih dalam masalah takdir, dan ini hak, dan ini benar, kebenaran. Kenapa begitu? Li'anna tanazu'a, karena berselisih, ya. Di sini tanazu' yaitu ya berselisih, bertengkar atau berdebat, ya, perdebatan. Tanazu' mudhinnatul atau madhinnatul ikhtilaf, karena tanazu' itu bisa menyebabkan apa? Perselisihan. Wa hadza da'in ilal qawli fihi bighairil haqq, dan hal yang seperti ini akan menjulurkan atau akan menunjukkan atau akan menyebabkan berbicara tentang takdir tanpa kebenaran. Jadi memang kalau misalnya sudah berselisih, bertengkar, itu nanti bakal ada yang ngomong tanpa hak, tanpa kebenaran, karena mereka ingin memenangkan diri mereka masing-masing. Wa huwa manhiyun anhu, dan hal tersebut dilarang hal tersebut dilarang. Wa illah fal qadru min arkanil iman, melainkan kadar takdir itu merupakan rukun iman. Takdir merupakan rukun iman. Wala budda min ma'rifati hadzal rukni bitafsil.
harus mengetahui rukun ini dengan rinci. Kama jaa fil kitabi was sunnati wa aqwalis salaf, sebagaimana yang datang dalam Alkitab dan As-Sunnah, ya, dan juga perkataan-perkataan salaf. Hatta yatahaqqaqa al-iman, sampai terwujudkan, terrealisasikan iman. Wa hatta yuthmira thimarahu al-marjuwah, sampai kemudian dengan ilmu tersebut, ya, yaitu iman tersebut, membuahkan buah-buah yang diharapkan, berbuah dengan buah-buah yang diharapkan. Kemudian yang kelima, ya, wa ulama'us salafi alladhina dzakarul qadra wa bahathu fihi bal wa allafu rasaila wa kutuban mustaqillatan hal ma'nahu annahum khalafu amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ulama salaf apa kin artinya kan? Ikhwan salaf. Ulama salaf bisa dua makna. Imma makna zaman, imma makna ajaran, ya. Ingat ya, jangan lupa lagi. Jadi imma ulama salaf dimaksud adalah ulama salaf. Ulama salaf dalam artian zaman, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'in, ya. Imma maknanya ulama salaf ini ulama pengikut salaf yang ternisbatkan kepada ajaran salaf. Makanya antum lihat nih kan ulama salaf alladzina dzakarul qadar. Ulama salaf yang mereka menyebut tentang takdir. Wa bahatsu fihi, membahas tentang takdir. Bal wa allafu rasaila wa kutuban mustaqillah. Bahkan mereka mengarang atau menulis risalah-risalah dan kitab-kitab independen. Pertanyaan ada enggak sahabat tabi'in yang menulis kitab khusus tentang takdir? Enggak ada. Ya kan? Yang ada adalah ulama setelah generasi salaf. Ya enggak? Tapi dimutlakan di sini ulamaus salaf. Maka maksud ulamaus salaf di sini ulama yang mengikuti ajaran salaf gitu. Benar kan? Iya, jadi kalau disebut ikhwan salaf, maksudnya di sini bukan ikhwan ini pagi-pagi udah 1000 tahun usianya, bukan. Ya, sebagaimana tulisan seorang di status itu. Jadi bal wa allafu rasaila wa kutuban mustaqillah. Apakah ulama-ulama pengikut salaf ini makna mereka menyelisihi perintah Rasulullah SAW karena kok mereka membicarakan takdir? Ya? Padahal mereka ulama pengikut salaf dan mereka masya Allah gitu loh. Dan pembahasannya bermanfaat banget itu gitu loh. Termasuk kitab ini. Jadi Syekh Abdurrahman ini juga termasuk ulama salaf dalam artian mengikuti ajaran salaf. Bukan karena tuanya setua 1400 tahun, ya. Wa idza kanat taruddu haulahu ba'dul iskalat. Afwan. Wa idza kanat taridu haulahu ba'dul iskalat, ala yajibu bayanu al-haqqi lin-nasi hatta la yadhillu wa hatta yakunu ala basiratin min amri dinihim. Kalau ternyata nih di sekitar kita nih banyak muskilah, banyak masalah-masalah, banyak pertanyaan-pertanyaan tentang takdir, dan ana pribadi mendapatkan beberapa dari orang yang kena musibah, orang yang ya kena musibah berupa penyakit atau hubungan rumah tangganya retak, itu bilang gini, Ustaz, ini sebenarnya musibah atau takdir ya? Nah, kan banyak yang nanya gitu. Antum nanti akan ditanya juga sama orang-orang yang mungkin keilmuannya di bawah antum, orang-orang yang jarang belajar. Dia akan bertanya, Ustaz, ini sebenarnya yang menimpa saya ini musibah atau takdir ya? Ini kan pertanyaannya sebenarnya nggak matching. Karena antum dapat musibah atau enggak itu sudah takdir gitu loh. Karena kurang pahamnya tentang hakikat takdir dan kebagaimanaannya. Jadi banyak iskalat, banyak masalah yang di benak orang-orang kaum muslimin, ya, tentang takdir.
Jadi idza kanat taridu haulal qadri ba'dul iskalat, ya, banyak sebagian permasalahan-permasalahan itu tentang takdir. Orang nggak paham tentang takdir. Bahkan orang itu kadang ada yang memahami takdir itu cuman dalam masalah rezeki. Ya, sementara sampai orang nggak menyangka bahwasanya pergerakan angin pun takdir dari Allah. Jadi kebanyakan orang, bukan kebanyakan, banyak dari orang memahami takdir itu terbatas di masalah tentang rezeki, surga, neraka, dan selesai itu dari takdir, atau musibah. Ya. Mereka nggak melihat bahwasanya sampai sisik atau kulit ular dengan warna tertentu itu takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya mesti rezeki, makanan dan uang. Ya. Virus corona pun takdir dari Allah. Yang kena dan yang enggak kena pun takdir dari Allah. Yang bergiliran kena pun takdir dari Allah. Yang wafat atau yang tetap sehat itu pun takdir dari Allah Ta'ala. Banyak, atau segala sesuatu ini muqaddar, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau misalnya terwujudkan pada banyak benak manusia masalah-masalah yang tidak mereka pahami tentang takdir, bukankah yajibu bayanul haqqi linnas? Bukankah menjadi kewajiban untuk menjelaskan kebenaran untuk kepada orang-orang hatta la yadhillu, sampai mereka tidak sesat? Karena kalau dibiarin tanpa dijelasin, ya orang-orang bakal sesat. Wa hatta yakunu ala basirati min amri dinihim, dan sampai mereka itu berada di atas basirah, keilmuan yang dalam tentang agama mereka. Itu yang kelima. Kemudian ya ikhwan, yang keenam, dan ini poin terakhir dari taujihat beliau hafizahullah. Amma ma yu'tharu an ba'dil ulama'i min anna al-qadra sirrullahi fi khalqihi. Adapun apa yang terasarkan, yaitu teriwayatkan dari sebagian ulama, perkataan mereka bahwasanya takdir adalah rahasia Allah terhadap makhluknya. Betul, ya. Takdir adalah rahasia Allah terhadap makhluknya. Maka kata beliau, fahadha sahihun yajibu idrakuhu likulli man yabhathu fil qadr. Ini sahih, betul. Takdir adalah rahasia Allah terhadap makhluknya. Ini sahih, wajib untuk difahami oleh setiap orang yang sedang membahas tentang takdir. Ya, wajib dipahami. Lakin hadza mahsurun fil janibil khafiyyi minal qadar. Tapi pernyataan bahwasanya takdir adalah rahasia Allah terhadap makhluknya ini terbatas hanya ada pada sisi yang memang terselubung atau tersembunyi dari takdir. Ala wa huwa kaunuhu subhanahu wa ta'ala adalla wa hada. Contoh misalnya Allah Ta'ala itu bisa membuat orang sesat, bisa membuat orang dapat hidayah, bisa memberikan hidayah. Dan ini adalah suatu janib yang khafi dari takdir, suatu sisi yang tersembunyi dari takdir, yaitu kita nggak tahu siapa-siapa di antara kita yang akan terus dapat hidayah dan siapa di antara kita yang akan sesat. Allah Ta'ala jadikan sesat nanti, kita nggak tahu, besok nggak tahu gimana. Ya, ada orang yang tadinya masya Allah rajin berilmu, ngaji sama ulama kibar, tapi ternyata sekarang menuju kekufuran. Ada. Siapa yang tahu? Allah tahu. Allah saja yang tahu. Nah, kita nggak tahu ya besok bagaimana kita dan besok bagaimana fulan dan alan. Ini yang disebut apa? Ini yang disebut janib khafi minal qadar, yaitu sisi yang tersembunyi dari takdir, yaitu masa depan seseorang dalam urusan dapat hidayah atau dapat dolal, itu nggak tahu kita. Makanya kita nggak boleh menghakimi seseorang, ya kelak dia bakal sesat, kelak dia bakal istiqomah, kita nggak tahu hal itu. Apalagi tentang surga dan nerakanya dia, termasuk pula tentang kebagaimanaan dia di alam barzakh, dapat nikmat atau azab, itu adalah sisi yang tersembunyi dan gaib mutlak, ya hanya Allah yang tahu. Ya, afan gaib mutlak ini yaitu masa depan seseorang. Wa amata wa ahya, juga di antara sisi yang khafi, sisi yang tersembunyi dari takdir, Allah Subhanahu wa taala mematikan dan menghidupkan.
Ini juga merupakan hal yang tersembunyi, merupakan rahasia Allah terhadap makhluknya. Bukan gitu oleh. Antum tahu kapan mati? Tahu nggak kapan antum mati? Beneran? Antum? Anda diceritain waktu di Libya, ya. Jadi ada pegawai, maksudnya di sini staf atau bukan ustadz tapi staf atas lah, staf kelas atas di kampus Libya waktu dulu banget. Jadi emang ada satu staf tuh orangnya lucu, gitu loh. Dan ada satu staf orangnya tegas, gitu. Nah, si yang tegas ini kemudian nanya kepada staf yang lucu ini, "Ya akhi, mata tamut." Ya. Kamu kapan mati sih? Gitu. Gimana antum ditanya gitu? Kamu kapan sih mati? Apa jawaban dari orang yang lucu itu? Ba'daka insyaallah. Abis antum insyaallah. Jadi antum aja duluan yang mati. Iya. Kita nggak boleh, juga nggak bisa juga kita mengatakan kamu kapan? Itu ada kemarin Mbak Yu namanya, siapa namanya? Tahu nggak Mbak Yu yang mati itu? Alhamdulillah sudah mati itu. Itu kan pernah atau mengklaim, ditanya di wawancara, Mbak Yu, kita nyebut nama orang ini. Enggak, Mbak Yu Jamu, ya, Mbak Yu ya. Ya. Atau kita namanya bukan Mbak Yu itu, Mbok De. Sampean tahu enggak kapan sampean mati? Saya tahu, tapi saya rahasiakan. Dengan kalimat ini dia sudah kufur. Ya, dengan kalimat ini dia sudah kufur karena dia membatalkan ayat-ayat akhir di surat Luqman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dia sudah kufur lah itu. Bagi yang berilmu akan hal ini udah jelas ini kalimat yang sudah kufur dan ini bukan pertama kalinya dia bicara seperti itu dan bukan satu poin kekufuran pada dirinya, karena ada hal-hal lainnya tuh meramal masa depan banyak orang, baik tentang politik atau pribadi seseorang, meramal besok kamu akan gini. Ini udah kekufuran jelas. Makanya ketika orang ini wafat, bagi yang mengilmui akan hal ini nggak boleh memintakan ampun untuk dia, melainkan bersyukur atas kematian orang-orang seperti ini. Iya, karena kufur, keluar dari Islam walaupun pakai jilbab. Dan dia wajib taubat seharusnya itu dan merujuk atau meralat perkataan itu. Taib. Kemudian di sini amata wa ahya itu adalah sir, rahasia Allah. Kapan antum mati? Kapan siapa yang akan hidup kelak? Itu rahasia Allah. Wa mana'a wa a'ta, dan mencegah ataupun memberi itu rahasia Allah. Wa qassama dzalika baina ibadihi bi qudratihi wa masyiatihi nafidzah, dan membagi antara hamba-hambanya dengan kemampuannya Allah, dengan kehendak Allah yang pasti terselenggarakan itu apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Itu semua rahasia Allah ya untuk masa depan makhluk. Fa muhawalatu ma'rifati sirrillahi fi dzalika la tajuz. Berusaha untuk mengetahui rahasia Allah dalam hal-hal seperti ini tidak boleh. Ya, pengen mengetahui dia pengen makanya pakai bola ramal tuh, apa bola kristal tuh. Bola kristal mengatakan bahwa saya gini, kufur dia. Enggak boleh. Karena meramal masa depan enggak boleh. Kenapa? Li'anna Allah hajaba ilmaha hatta an aqrabil muqarrabin. Karena Allah Subhanahu wa taala menutup ilmu tentang ini walaupun sampai ke malaikat atau makhluk yang paling dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala tidak memberikan pengetahuan tentang masa depan tersebut. Amma jawanibul qadril ukhra,
Adapun kalau tadi kan sisi satu, ini ada jadi takdir itu ada janib yang khafi, yaitu sisi yang tersembunyi yang tidak akan diketahui oleh makhluk kecuali pas terjadinya. Ada janib yang berupa apa? Janib yang berupa hikmah. Ya. Yaitu wa hikamuhul azimah, yakni hikmah takdir yang besar hikmahnya. Wa maratibuhu wa darajatuhu wa atharuhu, dan juga derajat-derajat takdir, maratibnya, derajatnya, dan juga efek-efek dari takdir. Hal-hal seperti ini fahada mimma yajuzul khawdu fihi wa bayanu al-haqqi lin-nasi fihi. Yang seperti ini boleh seseorang untuk berbincang, untuk berkata tentangnya dan menjelaskan kebenaran kepada orang-orang akan hikmah dari takdir ini dan juga efek dari takdir ini. Boleh. Kayak misalnya orang tua bilang ke anaknya kan mau nikah sama fulanah, tapi orang tua yang larang, jangan sama fulanah itu agamanya nggak benar. Kemudian orang tuanya juga begajulan, keluarganya berantakan. Jangan, carilah akhwat yang insya Allah lebih baik darinya. Maka anak berontak. Sementara orang tua ini sudah punya pengalaman banyak gitu loh. Nah, alhamdulillah akhirnya anaknya dapat hidayah, nggak jadi sama fulanah tersebut yang begajulan ke orang tuanya dan berantakan keluarganya. Maka dapatlah kemudian akhwat yang afdal, ya, lebih baik dari segi dirinya dan keluarganya. Dan tersiar kemudian kabar bahwasanya akhwat yang dulu dia suka ternyata bejat akhlaknya misalnya. Maka dia pun bersyukur dan mengatakan, disinilah hikmahnya kalau kita nurut sama orang tua dalam perkara ma'ruf. Hikmah dari takdir, ya. Saya tidak jadi kepada akhwat pertama tersebut, hikmahnya adalah saya aman dari mara bahaya. Ini hikmah. Ya, ini merupakan sisi lain janib qadar. Ya, sisi dari takdir, yaitu hikmahnya kita pelajari. Boleh enggak? Boleh. Ya boleh. Sisi, yaitu sisi apa? Hikmah. Begitu. Ya. Dan setiap kejadian di semesta ini pasti ada hikmahnya, karena yang mentakdirkan adalah Allah, dan Allah tersifati dengan hikmah untuk segala perbuatannya. Begitu. Misalnya dulu antum misalnya kerja di area pulsa, di bidang pulsa kan. Kemudian antum bukan resign, apa namanya? Antum enggak kerja di situ lagi ya, pokoknya enggak bekerja sebagai itu lagi. Dan berganti menjadi kameramen, editor. Tapi antum mendapatkan hikmahnya enggak? Maksudnya merasa enggak bahwa itu hikmah dari Allah Ta'ala? Jauh beda, Masya Allah. Lebih enak gitu, alhamdulillah, dapat ilmu, ya kan? Sisi seperti ini justru layak sekali seorang mukmin untuk menelusurinya dengan ilmu tentunya, dan berhusnuzan kepada Allah Ta'ala dengannya. Dan ana termasuk pihak yang bersyukur dengan takdir Allah Ta'ala terhadap bumi ini berupa menyeruaknya corona. Bersyukur ana. Baik bersyukur untuk diri ana atau bersyukur untuk kaum muslimin. Mungkin bagi rekan-rekan yang mungkin belum paham akan masalah ini, itu akan mempertanyakan anak, kenapa kok malah bersyukur? Banyak orang mati, gitu. Anak malah bersyukur. Dan itu bukan berarti anak meremehkan orang-orang yang telah wafat, bukan. Melainkan anak bersyukur untuk pribadi anak, alhamdulillah dengan adanya corona ini banyak yang anak pelajari darinya. Maksudnya dari masa-masa seperti banyak baca kitab, banyak waktu untuk membaca dan waktu untuk berdagang dan seterusnya. Lebih bisa fokus, alhamdulillah. Enggak seperti sebelumnya, sebelum adanya corona ini.
Dan ana bersyukur ketika kaum muslimin itu mulai bahu-membahu saling menolong satu sama lain. Hal-hal yang dulu sebelum corona itu tidak pernah tampak pada kita, yaitu apa? Saling motivasi, saling menolong. Ini hikmah. Ini salah satu sisi takdir yang perlu betul-betul kita pelajari. Dan ini boleh. Ya. Kemudian efek terhadap takdir Allah Ta'ala, itu juga boleh kita pelajari. Bal bayanuhu mimma yundabu ilaih wa yanbaghi syarhuhu wa idahuhu linnas. Bahkan menjelaskan tentang hikmah dan efek takdir Allah Ta'ala, itu hal yang dianjurkan dan layak untuk dijelaskan kepada manusia. Idzil imanu bil qadri ahadu arkanil imani allati yanbaghi ta'allumuha wa ma'rifatuha. Karena beriman kepada takdir itu merupakan salah satu rukun iman yang layak untuk dipelajari dan mengetahuinya. Maka kitab ini insyaallah bermanfaat buat anda dan juga antum. Ya, tebal sih memang. Ya, kisaran ada 400-an halaman. Tapi insyaallah bermanfaat semuanya biidznillah taala. Ya, kita akan membahas terus insyaallah tiap pekan, mungkin sekali atau dua kali untuk kitab ini insyaallah. Ya, kita lanjutkan insyaallah setelah ini kitab Kifayatul Akhyar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.